Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita. Bab 1373 sampai bab 1376. Ketika Hujun melihat ini, dia bertanya dengan heran, "Hei, sudah lama sekali kamu tidak menciumku. Bagaimana kabarmu hari ini?" Nangongtang menyeringai dan berkata, "Bukankah kamu selalu mengatakan bahwa ayah menaruh bunga di dalamnya? Apakah kamu menaruh kotoran sapi di atasnya?" "Haha, kakak iparku baru saja meneleponku. Kotoran sapi yang direndam dalam kotoran sapi ini datang ke rumah kami." Hujun terkejut dan bertanya, "Hah, apa katamu? Mengapa kotoran sapi yang direndam di rumah kita ini datang ke rumah kita? Mungkinkah ini sebuah rencana? Apakah kamu di sini untuk melamar?" Nangongtang tersenyum dan berkata, "Saya tidak begitu jelas tentang detailnya. Lagi pula, saudara perempuan saya Lau mengatakan bahwa anak laki-laki ini akan berpartisipasi dalam pemilihan pelatih kepala besok." Pikiran Hujun berubah dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Tunggu sebentar. Ini apakah adik laki-laki dan perempuanmu memberitahumu hal ini?" Nangongtang mengangguk, menatap istrinya dengan mata curiga dan bertanya, "Ada apa? Apakah Anda ragu?" Hujun telah menikah dengan keluarga Nangong selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami memahami saudara iparnya, karakter Lau. Di permukaan dia terlihat riang, namun kenyataannya dia adalah karakter yang sangat kejam. Jika gadis ini ditinggalkan di Grandview Garden, dia pasti adalah Wang Xifeng. Yang terpenting adalah seiring dengan pertumbuhan Nangong Suri, Hujun pasti bisa merasakan bahwa Cao Xiaofei sangat siap untuk membiarkan Nangong Zicheng langsung mengambil alih sebagai kepala keluarga. Meskipun aku membenci Li Fugui dari lubuk hatiku, namun Hujun tahu di dalam hatinya bahwa Li Fugui adalah bidak catur paling penting bagi perdamaian jangka panjang dan stabilitas keluarga Nangong mereka di masa depan. Sekarang Cao Xiaofei berkata bahwa Li Fugui harus ikut serta dalam pemilihan pelatih kepala, jika dia dipukuli sampai mati setelah bermain. Apalagi fakta bahwa mereka berdua tidak akan bisa menjelaskan kepada ayah mereka. Yang paling penting adalah bahwa perilaku ini kemungkinan besar akan langsung mengganggu rencana ayahnya. Pikirkan ini, Hujun buru-buru bertanya pada Nangongtang, "Suamiku, sudahkah kamu mengirimkan daftarnya?" Tetapi sebelum Nangongtang dapat menjawab, ponsel di atas meja berdering. Setelah panggilan tersambung, anggota staf di ujung telepon berkata terus terang, "Halo, Tuan, laporan tadi telah distempel dan disetujui oleh pimpinan." Nangongtang mengucapkan terima kasih, dan setelah menutup telepon, dia menatap Hujun tanpa daya. Hujun perlahan duduk di kursi di sebelahnya sambil mengusap pelipisnya dengan kedua tangan. Lihat situasi ini, Nangongtang berkata dengan suara rendah, "Oke, jangan terlalu khawatir, paling buruk, saat pertandingan besok, kita berdua bisa lebih berhati-hati dan jangan biarkan siapapun memukuli Li Fugui sampai mati, kan?" Hujun mengangguk, semuanya sudah menjadi seperti ini, itu hanya bisa seperti ini. Namun yang tidak diketahui pasangan itu adalah, ketika Cao Xiaofei memutuskan untuk membiarkan Li Fugui berpartisipasi dalam pemilihan pelatih kepala, dia sudah memiliki niat membunuh. Untuk melemahkan kekuatan Li Fugui, sehingga Li Fugui akan cepat dikalahkan setelah turun ke lapangan besok. Ketika pasangan ini menjamu Li Fugui di malam hari, mereka tidak hanya menyiapkan anggur berkualitas tetapi tanpa daging, mereka juga mendapatkan 7 atau 8 mahasiswi muda dan cantik entah dari mana. Li Fugui telah memahami pikiran Cao Xiaofei mengenai hadiah seperti itu. Dia bukanlah seorang pria sejati dan menerima semuanya tanpa ragu-ragu. Larut malam, ketika Cao Xiaofei dan suaminya berdiri di halaman dan mendengar suara ceria di kamar Li Fugui, Cao Xiaofei, yang hampir berusia 50 tahun, menjadi tertarik. Pipinya merah, jantung kecil itu mulai berdetak kencang. Dalam benaknya, adegan Li Fugui dan gadis-gadis itu terus bermunculan. Pikirkan lagi dada Li Fugui yang kuat, punggung lebar, dan jari-jarinya yang tebal. Saat ini, Cao Xiaofei hampir lepas landas di tempat. Saat dia melihat suaminya dari sudut matanya, Cao Xiaofei merasa kecewa lagi. Tapi saat ini, meski suaminya tidak kompeten, dia hanya bisa memanfaatkan pria ini. Anda tidak bisa begitu saja meminta budak rumah tangga untuk bermain rumah dengan Anda, bukan?
Ayo, ikut aku. Setelah Nangong Zicheng mendengar apa yang dikatakan istrinya, wajah lamanya memerah, dia berpura-pura bingung dan bertanya kepada istrinya yang berpura-pura penasaran, "Istri, kamu mau masuk apa sekarang?" Cao Xiaofei mengertakkan gigi peraknya dan mengutuk dengan suara rendah, "Apa yang kamu bicarakan? Jika kamu tidak tidur di malam hari, apakah kamu benar-benar berencana untuk mendengarkan dinding sepanjang malam? Atau apakah kamu mengira aku sudah tua dan kuning? Dan saya juga berencana mencari beberapa anak muda. Hah, saya tidak tahu. Saya bahkan tidak tahu kebajikan macam apa yang saya miliki, berapa kilogram yang saya miliki. Namun saya masih di sini mendengarkannya bersama penuh semangat." Nangong Zicheng menghela nafas pelan. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia pasti dikutuk malam ini. Waktu berlalu dan itu keesokan paginya. Li Fugui bertarung sengit sepanjang malam. Saya baru saja memejamkan mata di pagi hari. Alhasil, saya tidak tidur lama, namun terbangun oleh suara keras gong dan genderang di luar pintu. Saat dia membuka matanya, gadis-gadis di tempat tidur sudah menghilang tanpa jejak. Dia menggeliat. Saat dia hendak bangun, pelayan muda yang dia lihat kemarin membuka pintu dan memasuki kamar, memegang sarapan di tangannya. Sambil berjalan menuju rumah, wanita itu berkata sambil tersenyum, "Tuan Li, saya akan menunggu Anda bangun dan mandi dulu. Saya akan taruh sarapan di sini dulu. Setelah Anda selesai mandi, Anda bisa memakannya lalu." Sambil berbicara, wanita itu sudah menyiapkan sarapannya di atas meja. Kemudian ketika dia sampai di tempat tidur, dia membuka selimut dan mendandani Li Fugui. Li Fugui tertegun sejenak dan buru-buru berkata, "Saya bisa berpakaian sendiri." Saat ini, wanita itu buru-buru berkata, "Tuan Li, tolong jangan mempermalukan saya. Itu aturan keluarga, belum lagi kata nenek kedua. Kamu adalah tamu paling terhormat di keluarga Nangong kami. Wajar jika aku mendandanimu." Li Fugui tersenyum pahit, "Pakaian omong kosong macam apa yang kamu kenakan? Bukankah kamu hanya ingin melihat apakah aku masih bisa berdiri hari ini?" Memikirkan hal ini, Li Fugui menuruti pengaturan wanita itu. Wanita itu mengangkat selimutnya, dengan keterkejutan di matanya, dia melirik ke arah Li Fugui, lalu menjilat bibir merahnya dan berbisik kepada Li Fugui, "Tuan Li, mengapa saya tidak memandikan Anda terlebih dahulu untuk melihat apakah ada sesuatu di tubuh Anda, Li?" Fugui melirik ke sepanjang tubuh wanita itu. "Jika Anda tidak makan daging seperti ini yang dibawa ke mulut Anda, itu akan menjadi agak tidak masuk akal." "Oke, mandi, butuh waktu 1 jam penuh untuk mencuci." Setelah Li Fugui keluar dari kamar mandi, wanita itu mengikuti di belakang dan keluar dari kamar mandi dengan tampak lemah. Saat wanita itu datang untuk mendandani Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Sebaiknya kamu duduk dan istirahat, aku akan berpakaian sendiri." Wanita itu tidak tahan lagi. Saat ini, dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan nenek kedua kepadanya. Jadi dia duduk di kursi dan mulai beristirahat. Saat Li Fugui sedang berpakaian, dia dengan penasaran bertanya kepada wanita itu, "Ngomong-ngomong, kita menabuh gong dan genderang pagi ini. Bukankah untuk memilih pelatih kepala? Kenapa ini seperti pekan raya kuil di desa kita?" Wanita itu berkata sambil tersenyum, "Tuan Li, Anda mungkin tidak tahu aturan keluarga Nangong kami. Keluarga Nangong kami memilih pelatih kepala setiap 5 tahun. Ini adalah hari yang langka dan penting bagi keluarga kami. Awalnya, jika saya datang setahun sebelumnya, saya bisa melihatnya sekali, tapi saya tidak menyangka itu akan diadakan pada tahun saya berusia 20 tahun. Jadi saya cukup beruntung bisa melihatnya tahun ini." Setelah mendengar ini, Li Fugui tidak bertanya apapun. Setelah berpakaian, dia duduk di kursi dan mulai sarapan. Begitu Li Fugui memasukkan sebagian sarang burung ke dalam mulutnya, dia merasakan rasa yang berbeda. Tapi dia sama sekali tidak mengkhawatirkan hal itu. Belum lagi obat pencahar biasa ini, meskipun dia memberi dirinya sedikit arsenik, dia bisa memakannya sebagai gula putih. Selesaikan sarapan sekaligus, wanita itu kemudian pergi dengan membawa piring makan. Sesaat, wanita itu muncul di kamar Cao Xiaofei. Begitu pintu ditutup, wanita itu menceritakan semua yang terjadi di kamar Li Fugui kata demi kata. Cao Xiaofei tercengang setelah mendengar ini.
Dengan mulut setengah terbuka, dia bertanya-tanya, apakah anak ini manusia atau binatang? Bahkan keledai tim produksi mungkin tidak memiliki kekuatan bertarung sebesar Li Fugui. Pagi ini dia telah menanyai semua wanita dengan cermat tadi malam. Saya pikir Li Fugui pasti akan kesulitan bangun di pagi hari, tapi ternyata. Untungnya, dia punya beberapa trik tambahan di sisinya. Artinya, sarapan Li Fugui semuanya berisi obat pencahar. Memikirkan hal ini, Cao Xiaofei bertanya kepada wanita itu dengan serius. Apakah kamu yakin Li Fugui sudah sarapan? Wanita itu berkata dengan percaya diri, saya yakin, saya melihatnya memakannya dengan mata kepala sendiri. Cao Xiaofei mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Bagus sekali, Anda melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, saya akan mentransfer 100.000 yuan kepada Anda sekarang. Ayo, Anda dapat membuka kode pembayaran. Segera. Wanita itu mengambil uang itu dan keluar. Cao Xiaofei segera mengarahkan pandangannya pada suaminya. Apakah kamu mendengar itu? Kamu pecundang. Menurutmu apa lagi yang bisa kamu lakukan? Nangong Zicheng memaksakan senyum tipis di wajahnya dan menjelaskan. Bukankah dia muda? Berapa umurku sekarang? Selain itu, bukankah dia kamu sangat bahagia tadi malam? Cao Xiaofei berkata dengan getir. Jika kamu tidak cukup baik, kamu harus berhenti membuat banyak alasan untuk dirimu sendiri. Bukankah aku tahu seperti apa kamu ketika kamu masih muda? Selain itu, mengapa tidak bukankah kamu segera menyikat gigimu? Nangong Zicheng mengulurkan tangannya dan menghembuskan napas ke telapak tangannya. Nafas ini hampir langsung membuatnya pergi. Saat itu sudah jam 10 pagi dalam sekejap mata. Saat ini, para kontestan sudah sampai di halaman rumah Nangong. Nangong Tang dan Hu Jun memerintahkan budak asli dalam keluarga untuk membangun platform kompetisi di halaman belakang. Nangong Zicheng dan Cao Xiaofei bertanggung jawab mengatur para peserta. Karena pemilihan pelatih kepala kali ini adalah urusan keluarga-keluarga Nangong, maka semua yang datang ke rumah tersebut adalah kerabat langsung keluarga Nangong. Namun demikian, dalam waktu kurang dari 3 jam, lebih dari 200 orang telah berdatangan ke halaman. Untungnya, halamannya sangat luas. Kalaupun datang ratusan orang lagi, masih bisa tertampung. Li Fugui sedang duduk di dalam rumah mengobrol dengan Atai dan Zhang Sunfeng. Tunggu sampai jam 10:30 siang. Setelah Li Fugui berpura-pura pergi ke toilet beberapa kali, Cao Xiaofei baru saja mengirim wanita yang mengantarkan sarapan ke Li Fugui di pagi hari untuk mengundang Li Fugui ke taman belakang untuk mengikuti kompetisi. Li Fugui menyetujui masalah ini saat makan malam tadi. Jadi setelah wanita itu selesai berbicara, dia membawa Atai dan Chang Sunfeng ke taman belakang. Li Fugui mengagumi rumah antik ini sepanjang perjalanan. Pada saat yang sama, dia tidak lupa menggoda Chang Sunfeng dan Atai sambil tersenyum. Katakan padaku, kalian berdua, jika aku berencana membangun pekarangan seperti ini di desa Xiaoxi, di mana aku harus membangunnya, segera setelah. Ini kata-kata keluar, Chang Sunfeng baik Atai dan Atai tidak bisa menahan rasa geli oleh Li Fugui. Mereka berdua melirik Li Fugui, dan Chang Sunfeng tertawa dengan suara rendah. Tuan, jika Anda berencana membangun pekarangan ini di desa, Anda mungkin harus menghancurkan pekarangan banyak petani. Li Fugui mengangguk dengan raut wajahnya. Dia berkata dengan serius, tidak masalah. Tidak bisakah kita mendiskusikannya dengan mereka? Paling buruk, saya akan memberi mereka masing-masing sebuah bangunan di daerah ini dan membiarkan mereka memberi saya halaman mereka sendiri. Wanita itu mendengarkan. Li Fugui mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal ini, dan dia merasa sedikit khawatir pada Li Fugui. Saya berkeringat banyak sepanjang malam tadi malam. Pagi ini saya sarapan lagi dengan tambahan obat pencahar. Sekarang kami akan berpartisipasi dalam kompetisi, menonjol di antara hampir 100 orang sama berbahayanya dengan melintasi jembatan satu papan dengan ribuan pasukan. Tapi anak ini, sekarang dia terlihat seperti orang normal. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, wanita itu tidak bisa tidak mengingatkannya dengan suara rendah. Tuan Li, jika saya ingin menonton pertandingan hari ini, sebaiknya Anda tidak berpartisipasi. Li Fugui tersenyum sedikit dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Apakah karena pagi hari? Hehe, apakah kamu mulai peduli padaku sekarang?
Wanita itu tersipu dan menatap Li Fugui dengan marah. Li Fugui juga mengetahui bahwa wanita itu memiliki niat baik. Oleh karena itu, setelah godaan itu selesai, dia memberinya peringatan serius, kamu baru berusia 25 tahun ini, dan kamu masih memiliki banyak tahun baik di depan. Dari apa yang saya lihat, kamu harus keluar dan mencari yang lain, pekerjaan sesegera mungkin. Jangan, demi uang, lakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani Anda. Tentu saja, setelah Anda berada di sini selama 5 tahun, menurut saya Anda bukanlah orang yang terlalu miskin dengan uang sekarang. Kalau orang yang benar-benar tidak punya uang melakukan hal seperti itu, maka tidak apa-apa. Tetapi jika orang yang berkecukupan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya masih melakukan hal seperti itu masalah moral. Hati wanita itu menegang. Dia tidak dapat menahan diri untuk menoleh untuk melihat ke arah Li Fugui dan bertanya, Tuan Li, apa yang kamu tahu? Li Fugui berkata sambil tersenyum, saya tahu banyak hal, seperti seberapa tinggi langit, seberapa tebal bumi ini, dan seberapa dalam hati manusia, tidak kuno atau apapun. Ketika wanita itu melihat bahwa Li Fugui sengaja berusaha menjauh darinya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, jadi dia mencibir dan berkata, haha, Tuan Li, Anda dapat mendengarkan nasihat baik saya, jika Anda ingin mendengarnya. Tidak, jika Anda suka mendengarnya, anggap saja saya tidak mengatakannya. Li Fugui berkata sambil tersenyum jahat, saya juga. Hati wanita itu tiba-tiba tenggelam. Anak laki-laki ini terlihat ceria dan tersenyum. Namun nyatanya, dari ucapan dan tingkah lakunya, dia tahu bahwa dia berbeda dari tuan muda lainnya. Terutama hatinya, dia pasti jauh lebih baik dari yang lain. Pikirkan ini, wanita itu berhenti begitu saja dan memandang Li Fugui dan berkata-kata demi kata, Tuan Li, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Meskipun Anda adalah tamu terhormat keluarga Nangong, beberapa orang tidak berpikir demikian. Qi Kuai Chuo. Li Fugui tidak menyangka wanita itu dia benar-benar mengatakan ini padanya sekarang. Terkejut, dia tersenyum pada wanita itu dan berkata, oh, terima kasih telah mengingatkan saya juga ingin memberitahu Anda sesuatu. Jika Anda bersedia, Anda bisa datang ke kamar saya malam ini. Secercah kebencian langsung muncul di mata wanita itu. Tepat ketika dia hendak menyebut Li Fugui seorang gangster. Li Fugui tidak mau, tapi menatapnya dengan ekspresi aneh dan berkata sambil tersenyum, jangan terburu-buru memarahiku, aku membiarkanmu datang, itu pasti akan bermanfaat. Setelah Li Fugui selesai berbicara, wanita itu sedikit mengernyit, berbalik dan terus maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baik Zhang Sunfeng dan Atai tidak bisa berkata-kata karena taktik centil Li Fugui. Keduanya menunggu wanita itu menjauh. Chang Sunfeng hanya merendahkan suaranya dan berkata, Guru, bisakah Anda memberi saya pelajaran? Li Fugui memutar matanya lebar-lebar pada Chang Sunfeng dan mencibir, haha, apa yang ingin Anda pelajari? Saya akan memberitahu Anda. Kamu harus belajar dengan baik di usia muda. Bukankah kamu tahu hal yang sama denganku? Chang Sunfeng benar-benar terdiam. Dari segi nilai, saya beberapa tahun lebih tua dari Li Fugui. Tapi orang ini masih mengatakan bahwa dia masih muda sekarang. Saat mereka bertiga sedang mengobrol, segera dia mengikuti wanita itu ke taman belakang. Pergi melalui lengkungan. Ketika Li Fugui melihat danau dengan bunga teratai yang mekar sempurna, bebatuan terjal, dan paviliun di atas danau, matanya dipenuhi rasa iri. Itu hanya rasa iri. Li Fugui tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak ada di sini hari ini untuk menikmati pemandangan yang indah. Bagaimanapun, dia masih memiliki hal yang sangat penting untuk diselesaikan saat ini. Tepat ketika dia hendak melihat apakah ada pemain yang mengenal seseorang. Tanpa diduga, Cao Xiaofei mendatanginya dengan senyuman di wajahnya dibandingkan dengan kemarin. Entah kenapa, cara Cao Xiaofei memandangnya sedikit berubah hari ini. Li Fugui tidak bisa menahan merinding saat melihat tatapan seperti itu. Tuan Li, Anda bukan hanya tamu terhormat keluarga Nangong kami hari ini, tetapi juga seorang kontestan. Saya ingin tahu apakah Anda berencana untuk duduk bersama para kontestan, atau apakah Anda berencana untuk datang ke panggung tontonan dan duduk bersama kami? Li Fugui belum bisa menjawab. Cao Xiaofei tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Bagaimana kalau ini,
kemarilah dulu dan duduk bersamaku, dan aku bisa memberimu pengenalan rinci tentang para kontestan nanti. Setelah Cao Xiaofei selesai berbicara, Li Fugui buru-buru berkata, tidak perlu. Tiba-tiba perutku terasa sedikit tidak nyaman hari ini. Sebaiknya aku duduk bersama para kontestan. Cao Xiaofei sangat gembira, meski dia merasa sudah sedikit terobsesi dengan pria kecil di depannya. Namun memikirkan identitas Li Fugui dan apa yang telah dilakukan anak laki-laki ini terhadap putranya, dia masih menahan kecemasannya. Ya, apa katamu, perutmu merasa sedikit tidak nyaman, ini tidak akan mempengaruhi permainan, kan? Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, itu tidak berdampak banyak. Setelah mengatakan itu, Li Fugui memandang Cao Xiaofei tanpa basa-basi, di depanku, aku kentut dengan keras. Ketika Cao Xiaofei mendengar rangkaian suara ini, matanya langsung menunjukkan ekspresi jijik. Aku mengutuk dalam hatiku, orang desa tetaplah orang desa, dan dia kentut apapun kesempatannya. Li Fugui, sebaliknya, berkata dengan nada meminta maaf, saya tidak dapat menahannya. Meskipun Cao Xiaofei sedikit marah di dalam hatinya, dia tetap berpura-pura menjadi seorang wanita, tersenyum lembut dan berkata, api dan air tidak memiliki belas kasihan. Itu hanya sifat manusia. Baiklah kalau begitu, Tuan Li, silakan duduk bersama para kontestan di depan Anda. Setelah mengatakan ini, Cao Xiaofei dengan cepat berbalik dan pergi. Li Fugui memandang orang-orang di depannya. Saat ini, semua orang yang duduk di panggung tontonan adalah anggota utama keluarga Nangong. Di barisan depan, di tengah adalah Nangong Liang. Di sisi kiri dan kanan, masing-masing duduk Nangong Tang dan Nangong Zicheng serta istrinya. Setelah itu, ada kerabat keluarga Nangong lainnya. Di seberang panggung tontonan ada hampir 100 kontestan. Li Fugui melihat sekeliling dan tidak melihat seorang pun yang dia kenal di antara mereka. Jadi dia tersenyum pada Chang Sun Feng dan Atai dan berkata, kalian berdua duduk di sana, mari kita nikmati keteduhan dulu. Chang Sun Feng tampak prihatin saat ini. Bertanya, Guru, baru saja Anda mengatakan bahwa perut Anda sakit, apa kabar, bisakah Anda terus berpartisipasi dalam kompetisi? Jika tidak, saya akan menggantikan Anda, itu bisa dilihat. Chang Sun Feng masih sangat peduli pada Li Fugui. Li Fugui tersenyum tipis dan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, kamu tidak tahu betapa kuatnya saya, haha, lihat saja penampilan saya hari ini. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui berjalan menuju para kontestan. Tapi seperti saat dia berdiri di depan Cao Xiaofei barusan, Li Fugui tidak bisa berhenti kentut begitu dia masuk ke dalam kerumunan. Saat bermain, Li Fugui juga tersenyum dan meminta maaf kepada orang-orang di sekitarnya. Maaf, saya makan sesuatu yang buruk pagi ini dan perut saya terasa tidak nyaman. Mohon tidak keberatan. Para kontestan ini benar-benar tidak bisa berkata-kata. Mereka memandang Li Fugui dengan jijik, bahkan ada yang langsung menjawab, karena perutmu sedang tidak enak, mengapa kamu ada di sini untuk mengikuti kompetisi? Jika kamu ingin aku menonton, lebih baik kamu keluar dari sini dan jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, oh, aku tidak ingin mencari nafkah, kan, jangan marah, semuanya. Sambil tertawa dan mengumpat, Li Fugui sudah menggunakan kekuatan pikirannya untuk memahami apa yang dipikirkan orang-orang ini. Melalui pemikiran orang-orang ini, dia dengan cepat mengarahkan pandangannya pada dua pria itu. Pada saat yang sama, Nangong Tang, yang bertanggung jawab atas acara ini di tribun, berdiri, menunjuk kelusinan tiang kayu yang mencuat ke langit di depan semua orang, dan berkata-kata demi kata, saya tidak akan berbicara omong kosong. Saya mengundang semua ahli datang ke sini hari ini. Tujuannya adalah untuk memilih pelatih kepala berikutnya untuk keluarga Nangong kami. Soal gajinya haha, izinkan saya memberitahu Anda lagi. Selain gaji, pelatih kepala dari keluarga Nangong kami, Anda bisa mendapatkan 1 batu yuan setiap tahun. Selain itu, 3 teratas hari ini semuanya memenuhi syarat untuk masuk ke keluarga Nangong kami. Meskipun tempat kedua dan ketiga tidak memiliki batu yuan, saya jamin Anda masing-masing bisa diberi 1 batu yuan setiap tahun, sebotol cairan spiritual bawaan.
Kata-kata Nangongtang yang tampaknya sederhana penuh dengan daya tarik yang tak ada habisnya bagi para pejuang kuno ini. Setelah semua orang mendengarkan kata-kata Nangongtang, semua orang merasa seperti disuntik darah ayam. Nangongtang berhenti sejenak dan terus berkata kepada semua orang, "Saya akan memberitahu Anda peraturan di sini lagi. Ada total 18 pilar di depan Anda, dan yang tertinggi di antara mereka adalah 99 meter. Siapa yang bisa berdiri di pilar tertinggi pada akhirnya, siapapun yang pertama adalah yang pertama, dan seterusnya untuk kata benda." Aturan seperti itu kedengarannya adil, tapi Li Fugui mengerti di dalam hatinya. Ini hanyalah memperlakukan prajurit kuno sebagai manusia. Saat ini, dari hampir 100 kontestan di hadapan mereka, hanya 3 yang akhirnya masuk ke dalam keluarga Nangong, yang berarti 97% di antaranya akan menjadi batu loncatan. Dan batu loncatan ini tidaklah mudah untuk diambil. Jika tidak, Anda harus membayarnya dengan nyawa Anda sendiri. Tapi setelah memikirkannya, Li Fugui segera merasa lega. Sumber daya vitalitas langsung langka. Selain itu, sebagian besar sumber daya vitalitas dikendalikan oleh sekte dan keluarga tersembunyi. Dalam hal ini, apalagi ingin mendapatkan harta langka seperti batu yuan. Sekalipun Anda ingin memurnikan cairan spiritual biasa, itu setara dengan mengambil makanan dari mulut harimau. Setelah Nangongtang selesai berbicara, para prajurit kuno yang hadir sudah siap untuk bergerak. Li Fugui tampak sedikit serius. Dia ingin membuat permainan ini lebih adil, tapi sayangnya ini bukan kandangnya. Setelah Nangongtang selesai berbicara, dia berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan berbicara dengan lantang kepada semua orang. "Sebelum kita mulai, saya juga ingin memberitahu semua orang kabar baik, yaitu siapa yang akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi hari ini. Keluarga Nangong kami, dan akan menyetujui persyaratan pihak lain." Kata-kata ini membuahkan hasil. Para prajurit kuno yang hadir tampak lebih seperti mereka diberi darah. Li Fugui mau tidak mau matanya berbinar. Dia bertanya kepada Nangongtang dengan lantang, "Akankah keluarga Nangong menyetujui persyaratan apapun?" Nangongtang memandang Li Fugui sambil tersenyum. Karena dia dan Li Fugui belum pernah bertemu, dia tidak tahu siapa yang menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Yang paling tamu terhormat keluarga Nangong mereka. "Haha, adik kecil ini menanyakan pertanyaan yang sangat bagus. Tentu saja syarat yang diajukan tidak boleh melanggar hukum negara. Untukmu ketika saatnya tiba, maka tidak ada yang bisa kami lakukan." Setelah mendengar ini, semua orang tersenyum santai di wajah mereka. Pikiran Li Fugui berubah. Saat ini, dia sudah memikirkan permintaan apa yang akan dia buat nanti. Dia menunggu sampai Nangongtang memberikan teriakan terakhirnya sebelum memulai. Semua orang melaju menuju 18 tiang kayu di depan mereka, seolah-olah mereka sedang mabuk. Lagi pula, semua orang tahu bahwa hanya orang pertama yang dipertaruhkan yang akan mendapat keuntungan. Jika tidak, bisa dibayangkan betapa sulitnya menunggu seseorang berdiri di tiang pancang dan kemudian mengalahkannya secara langsung. Namun Li Fugui melakukan yang sebaliknya. Setelah melihat semua orang pergi darinya, dia berdiri diam, tidak bergerak. Di tribun seberang, Nangong Zicheng dan Nangongtang memandang Li Fugui dengan wajah bingung, dan Cao Xiaofei menunjukkan sedikit kebencian di matanya. Berpikir dalam hati, mungkinkah anak ini menjadi pengecut sekarang? Jika aku mengetahui hal ini, aku seharusnya tidak memberikan begitu banyak wanita kepada pria ini tadi malam. Nangong Liang terbatuk ringan saat ini, duduk di tengah, menatap Li Fugui, dan berkata dengan ketidakpuasan yang jelas, "Lihat, siapa nama anak laki-laki bodoh yang masih berdiri di sana dengan bodohnya?" Menghadapi pertanyaan, Nangong Zicheng merasa gugup dan memandang Cao Xiaofei dengan panik. Cao Xiaofei terkekeh dan berkata dengan nada meremehkan, "Ayah, dia adalah Li Fugui." Setelah mendengar ini, Nangong Liang terkejut. Dia buru-buru bertanya, "Apa katamu, Li Fugui?" "Ahem. Dia, kenapa dia berdiri di antara para kontestan? Bukankah kalian main-main, apa yang kubilang padamu?" Cao Xiaofei berdiri dengan tenang, melangkah maju dan menepuk punggung Nangong Liang dengan lembut, dan berbisik, "Ayah, tolong jangan terlalu bersemangat, kami tidak ingin dia berpartisipasi." Tetapi setelah dia mendengar tentang kejadian ini, dia bersikeras untuk ikut bersenang-senang.
Kamu tidak pernahkah Anda mengatakannya sebelumnya? Dia adalah tamu paling terhormat di keluarga kita. Sekarang setelah tamu tersebut mengajukan permintaan seperti itu, tidak bisakah kita memuaskannya? Selain itu, Anda juga pernah melihat orang udik desa yang konyol itu. Meskipun dia sedang berpartisipasi dalam kompetisi, bisakah seberapa besar ombaknya? Permainan telah dimulai, dan dia masih berdiri di sana dengan bodoh. Apakah jelas bahwa dia takut dengan permainan yang diadakan oleh keluarga kita ini? Kata-kata Cao Xiaofei yang tampaknya bersahaja mengejutkan para pemain, penonton. Nangong Liang merasa sedikit lebih santai. Setelah melihat sedikit perubahan pada ekspresi wajah suamiku, Cao Xiaofei kemudian mengeluarkan botol kecil berwarna merah dari tangannya, menuangkan pil dari dalamnya, dan menaruhnya ke mulut Nangong Liang. Pada saat yang sama, dia berkata dengan sangat berbakti, "Ayah, tolong minum obatnya dulu. Saya mengerti itu kamu baru saja. Batuknya semakin parah. Apakah kamu tidak minum obat tepat waktu?" Nangong Liang menghela nafas, menepuk dadanya yang pengap, dan setelah meminum pil, dia berbisik, "Saya telah meminum obat ini. Ambil saja. Kamu akan merasa lebih baik setelah meminumnya. Tetapi jika kamu tidak memakannya, kamu akan merasa sedikit tidak nyaman. Sayangnya, itulah yang terjadi ketika kamu bertambah tua." Cao Xiaofei berkata dengan tergesa-gesa, "Ayah, tolong jangan mengucapkan kata-kata yang menyedihkan seperti itu. Pil ini diformulasikan secara khusus oleh keluarga Cao kami. Selama Anda meminumnya tepat waktu, saya yakin tubuh Anda akan dapat pulih dalam waktu singkat." Mulut Nangong Liang menunjukkan senyum bahagia. Mau tak mau aku berpikir bahwa meskipun aku melahirkan seorang putra yang jujur dan konyol dalam hidupku, aku menikah dengan menantu perempuan yang cerdas dan cakap. Sekarang dia jauh dari rumah, siapa yang tahu situasi keluarga mereka? Siapa yang tidak mengatakan bahwa menantu perempuannya berbakti dan cakap? Sangat gembira, Nangong Liang berbisik kepada Cao Xiaofei, "Xiaofei, kalian anak muda tidak boleh gegabah terhadap Li Fugui. Kalian juga tahu bahwa perkembangan keluarga Nangong kita dalam beberapa dekade mendatang sekarang ada di pundak kita, anak ini." Cao Xiaofei mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Ayah, kita semua tahu ini. Jadi, menurutku kamu merasa sedikit tidak nyaman sekarang. Kalau tidak, aku akan meminta seseorang membantumu untuk beristirahat di tempat lain." Nangong Liang melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, jika dia tidak berpartisipasi dalam permainan, tidak apa-apa bagi saya untuk pergi dan beristirahat. Tapi dia berdiri di sana sekarang dan saya akan pergi. Jika ada masalah, saya khawatir kalian tidak akan bisa mengendalikan situasi." Mendengar ini, Cao Xiaofei benar-benar meneteskan air mata dan tersedak. "Ayah, keluarga kami sejahtera seperti sekarang ini, semua karena usaha diam-diammu. Sayangnya, kamu sudah tua sekarang, dan pamanku adalah Nangong, kepala keluarga. Aku tahu ini tidak boleh dikatakan olehku sebagai menantu perempuan. Tapi aku tidak mengatakannya, karena aku sangat kasihan padanya kamu. Sebaiknya kamu tetap menjaga kesehatanmu sendiri dan urusan keluarga dulu. Biarkan kami junior dan pamanku yang menanganinya bersama-sama." Setelah mendengar ini, Nangong Liang juga tergerak. Dia memandang Cao Xiaofei dengan penuh kasih, tersenyum dan berkata, "Xiaofei, jika kamu bisa mengatakan ini, kamu benar-benar menantu yang baik dari keluarga Nangong kami. Hanya saja ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui dengan jelas. Haha, pamanmu sebenarnya sudah. Aku juga banyak berkontribusi pada keluarga." "Oke, jangan bicarakan ini dulu. Mari kita lihat siapa yang pertama sekarang." Setelah mengucapkan beberapa kata sederhana, Nangong Liang kemudian mengarahkan pandangannya pada Li Fugui lagi. Namun, Cao Xiaofei menemukan payung dari suatu tempat dan berdiri di belakang Nangong Liang. Tampak dengan hati-hati memegang payung untuk melindungi Nangong Liang dari sinar matahari. Tidak jauh, saat Nangong Tang dan istrinya Hu Jun melihat pemandangan ini, perasaan mereka semakin campur aduk, bersambung.